Karena Thank itu you for the flower. ya jadi kan pertama kali juga kita bareng sama keluarga Cemara kan, dan lagu juga kebetulan dapetnya bagus banget ya, waktunya membuktikan. Dan JKT48 kan identik dengan nari-nari juga ya kak, jadi kita tuh ada koreografi khusus juga untuk lagu ini yang dimana kita tuh latihannya seru banget. Kita juga berpartisipasi juga, member ada yang gimana ya kak kalau koreonya kayak gini gitu, jadi kita merasa ini project yang dekat sama hati kita juga gitu. Oh, jadi seru banget ya, kamu juga ikut berkolaborasi di dalam pembuatan si gerakan-gerakannya itu ya. Ada yang mau nambahin mungkin? Aku mau nambahin, dan yang paling seru menurut kita JKT48 itu kan di bagian-bagian beberapa lagu itu banyak yang harus diharmonisasiin gitu kan ya kak. Dan saat kita membawakan lagu Waktunya Membuktikan itu, kita tuh ngerasa kita harus memberikan emosi dan rasa percaya diri yang sesuai dengan lagunya kak. Yes, karena ini lagunya kayak positive vibes banget gitu kan. Betul, Ya. jadi worthy it banget ya kak ya. JKT48 banget. Pokoknya semangat semuanya kayak abis makan gula pokoknya ya kalau nyanyi lagu ini ya, harus ya. Tipenya harus sugar rush memang kita. Benar. Oke, jadi seperti itu ya kalau dari kalian bertiga. Nah, sekarang aku mau lanjut nih untuk teman-teman dari Rapot. Aku biasanya MC press call, kamu ambil kerjaan aku sekarang. Menurut gue, Teman-teman media di sini tahu aku biasa di sini kayak, ayo foto 321, 321 dengan rekan media yang agak tipes semua ini ya. Kayak, apa lagu JKT48? Thank you for nothing, gak dijawab kan. Aku tahu rasa jadi kamu. Bantu dong MC kita tepuk tangan untuk Ovi. Ya, tahu betul rasanya, tahu. Tapi sekarang aku datang sini sebagai penyanyi. coba. Duta ya. Do. Ah, sorry, aku orangnya jazz. Harus ada. Keren. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang kayak penasaran kenapa Rapot ikutan nyanyi ya? Kita menang lotre. Karena kan basicnya kayaknya kalau misalnya dilihat ada yang bukan penyanyi, ada yang penyanyi sebenarnya Radini. Iya. Ya betul. Kita sebenarnya itu berempat rapper. Itu benernya. Rapper di kamar mandi kita. Tapi berarti ini adalah momen pertama kalinya Rapot diajak berkolaborasi rekaman di studio rekaman, bukan buat take VO, bukan. Yes. Bukan, tapi untuk bernyanyi. Betul. Lagunya Opus Party. Yes. Mau tau nggak teman-teman perbedaannya? Kalau teman-teman Cash nyanyinya Opak Party, kalau mereka Opak Party. Walaupun aku anak Tangsel tapi jiwanya jiwa Jaksel, right? I'm like, you know, right? I know. Tapi boleh dong diceritain gimana nih proses kolaborasi ini, masuk ke studio rekaman, butuh vokal director kah waktu itu, siapa yang mecah suara? Cerita mungkin. Awalnya emang Iva Fahir ya, tiba-tiba di suatu hari dia menelpon, bro, gue mau ajakin Rapot nyanyi nih. Hah? Gimana? Tapi kan pernah main di festival musik. Iya, betul. Nggak ada yang salah, betul. Namun kalau ini kan kayak rekaman, maksudnya Rapot bekerja di studio musik gitu ya, rekaman itu tuh ini kali pertama kita. Karena mungkin kita di masing-masing ya udah ada pengalaman menyanyi sendiri-sendiri mungkin ya, tapi as a group ini baru Kali pertama. Tenang Ankatama. Kan rumah dia nyanyi. Iya, benar. Dia, ya Allah tiap tidur, Nina Bobo. Benar. Kion Bernyanyi. ya, bernyanyi. Jadi kalau menyanyi kita berempat, jujur pertama kali yang di renceng itu baru ini. Iya. Tapi emang seneng, biasanya orang kaya banget ya renceng. Tapi seneng banget karena ini juga jadi salah satu manifestasi kali ya, sengaja buat gue. Karena waktu gue nonton Keluarga Cemara, musikal Keluarga Cemara, emang part yang paling gue suka itu adalah teman-teman berempat. Pas teman-temannya Ais nyanyi Opak Party, right? Yeah. I mean like super, right? Super. Exactly 100% clear from mountain. Jadi waktu nonton Opak Party kayak gila ini tuh kita banget ya gitu. Yeah. Apalagi gue pribadi tuh punya moto hidup, sahabat adalah keluarga yang kita pilih. Jadi ngeliat si teman-teman Ais ini kayak gila ini kalau bisa main sih pengen banget jadi temennya Ais. Nggak taunya alhamdulillah ditawarin kita nyanyinya juga Opak Party karena Allah teman-teman. Allah mengijabah doa saya.
Mohon maaf temennya ada yang nonis. Karena Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Kita toleransi agama. Sebenarnya sama kok, dibacanya Allah. Mirip Iya. aja, penyebutannya aja berbeda sedikit. Tapi by the way, mungkin cerita dari yang bukan penyanyi juga nih gimana deg-degan Kan masuk tadi lagu penyanyi, kalau lu kan rekaman. penyanyi. Oh iya benar. Iya, ini pengalaman pertama ya. Terima kasih untuk Radini yang banyak saya tunggangi ya. Lebih tepatnya kita dia banyak sekali mengajarkan gitu karena benar-benar dari nol kan. Kalau Via kan kita bareng bisa MC. Iya, kan kelas kita punya sebelahan. Saya juga kan, Iya, kayak kita benar. mandu gitu. Sekarang kita di sini. Ya kikuk dah kalau gue. Tapi senang banget karena pertama yang di kepala kita adalah siapa ya yang kita ajak untuk bantu-bantu apa tuh namanya produser kan. Betul. Ada di Pak Barus di sini, tepuk tangan untuk Pak Barus dan juga vokal directornya ada Kamga. Wow. Jadi sebagai yang penyanyi asli cuman satu, backing vokal band satu, ada sih satu single. Iya. Udah 5 tahun yang lalu nyanyi di rumahnya. Itu merasa kita sebagai klien Kamga tuh, oh Kamga pernah melatih orang-orang dengan background yang berbeda. Beda, betul. Tapi jadiin satu yang luar biasa. Betul. Jangan tidur ya. Cie. Biasa habis makan siang emang gitu. Iya, Kalau gula. karbohidratnya jaga terus. Tapi kalau dari Natasha Abigail mungkin mau cerita sedikit soal prosesnya. Kita senang banget ya soalnya terutama bukan hanya bernyanyi ya, kita juga menari. Untuk sebuah video klipnya. Iya. Dan dengan modal otak kita yang segini saja ya. Jadi kita akhirnya mengulang koreo-koreonya itu juga sebuah pengalaman ya. Bahkan kayak jalan ke kamar mandi kita ikut sambil melakukan koreonya. Jalan ke mobil misalnya dengan koreo. Jadi itu pengalaman yang oke banget, ditambah dengan membantu kita mengingat lirik-liriknya juga. Jadi memahami dari hati lirik-liriknya. Seru banget, tepuk tangan dong buat opak. Opak kan. Iya benar, kita mau party. Iya benar, kita tepukin aja biar cuan. Oh iya boleh. Oh, kasih fun fact. Boleh. Aku mau kasih fun fact dikit. Jadi kebetulan Radini itu salah satu orang pertama yang nyanyiin demo lagu Rencana Bukan Bencana yang akhirnya dinyanyiin sama Potongan rambut udah sama sih. Potongan rambut. Oh itu fun fact-nya. Kenapa kamu nggak nawarin aku? Karena kan kamu lagi nge-MC. Bener. Kamu mau MC nggak? Kalau kamu nggak mau MC kamu buat aku. Jangan ya. Aku butuh. Kamu juga kan ekonomi lagi geter kan. Kita saling bantu deh. Aku sebulan show nih nggak bisa ngambil MC-an. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu terlibat dalam Musikal Keluarga Cemara 2025. Beres. Kamu nggak mau? Kalau nggak mau, aku yang jadi Keluarga Cemara. Nggak. Mau kan? Iya bener. Oke deh, thank you. Terima kasih banyak Rapat, tepuk tangannya lagi untuk Rapat. Dan berikutnya ada Delantis. Hai. Delantis. Halo. Hai, ini zaman aku siaran bener-bener muterin lagu mereka kayak all day long ya, Delantis terus lagu-lagunya. Terkenal sekali dengan lagu-lagunya Lampu Merah ya, dan juga ada ini juga ya, Bunga Maaf. Yoi. Betul. Nah, kali ini berkolaborasi dengan Musikal Keluarga Cemara Visinema Studios bawain lagu-lagu Cemara. Lagunya apa sih kalau boleh tahu? Kita ke bagian yang seperti Cemara ya, Jan? Iya betul. Yes. Oke. Nah, itu ceritanya gimana proses kolaborasinya? Pas itu tuh dari kita pertama diajak collab gitu ya, pas ditawarin lagu seperti Cemara, kayak nggak tahu kenapa tuh kayaknya lagi sesuai banget sama apa yang kita alamin di dalam Delantis sendiri. Ya itu Kitanya tuh siapa? Raffi atau Ojan? Kita semua sih. Kita semua. Sebenarnya. Kita semua. Cuman kayak mungkin apa dari keluarga gua dan Giri kali ya. Iya. Dan juga Jan ada dari keluarganya juga, cuman ya itu masalah kita lah. Oh, jadi Pokoknya ada background itu ya. Soalnya apa kita dengernya juga kayak ada apa ya, lagu ini kayak ngebawa kehangatan dan tipe lagu yang jujur apa adanya lah ibaratnya kita ngerasanya tuh. Jadi kita kayak Reflektif lah ya, kayak. dia reflektif lah ibaratnya. Jadi kita kayak ini kayaknya asik nih kalau misalkan kita bikin apa ya, kita aransemen dengan cara kita. Kita juga nge-guide teman kita dari apa Mas Krisna ya, Krisna Trias. Kita buat agak kayak ala-ala apa ya? 60s gitu lah ya. Tapi kerasanya kayak Delantis banget sih pas dengerin ya. Aransemennya tuh Delantis banget, tapi tetap ada kayak esensi gimana ya, kayak
kayak mau jadiin Delantis keluarga deh gitu ya. Ada momen sedikit kayak gitu tuh. sedikit background mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Delantis adalah band yang awal mulanya berasal dari keluarga sebenarnya. Oh gitu. Ya. Siapa yang keluarga emang? Aku sama Giri lagi ngurus nikahan ya, jadi nggak datang ke sini. Oh iya. Udah ada MC nikahannya. Sorry. Tawarin nih, jangan Udah tawarin WhatsApp nih, gua Jas. sama Anka. Udah WhatsApp gua sama Anka. Jangan ambil kerjaan gua sama Anka ya. Kalah lagi deh gue. Hmm. Oke, ada lagi mungkin yang mau diceritain? Ya, seperti Cemara juga awalnya juga kayak emang cocok karena Raffi dan Giri kan sepupu gitu kan. Iya. Jadi kayak lebih kita aransemennya buat lebih hangat, lebih minimalis kayak gitu. Kebetulan juga di sini yang nyanyi aku dan Giri, jadi kayak benar-benar kayak bareng-bareng, terus ada Ojan juga kayak komplit semuanya. Apalagi itu pas music video yang berkesan banget sih sebenarnya. Iya. Kayak itu udah belum Bang ya? Boleh ya? Boleh kok, nanti tanggal 12 kan udah pada bisa nonton. Tenang. Kayak apa? Kita disuruh ngumpulin. Tanggal berapa? 15 tadi. Gua sih tadi dikasih tau 12. Gua minta maaf kalau salah. 15. Kayak dikasih video, disuruh ngumpulin video-video keluarga gitu, terus kayak kita sambil ngeband, sambil ngeliat TV, serasa kayak di ruang keluarga. Terus kayak itu video-video kita, keluarga kita dari kecil, kamu kayak agak menetes sedikit lah pas lagi syuting tuh kayaknya tuh waktu itu. Oh, tapi di ruang keluarganya ada parkir motor gitu nggak? Soalnya kalau di ruang keluarga aku ada gitu. Itu ruang tamu kayaknya. Oh, di ruang tamu yang nggak nyampe ruang keluarga ya. Ya, itu motor bapak saya biasanya. Oke, Delantis, terima kasih banyak, tepuk tangan buat Delantis. Lanjut, ada yang suaranya katanya banyak yang bilang mirip sama Ovi, suaranya ada Feby Putri. Kan halus, lembut, bersahaja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ovi, suara lu lebih ke orasi ya. Feby. Halo. Feby. Boleh dong diceritain kamu membawakan lagu yang mana sih, Indah Apa Adanya? Nih udah keluar langsung nih gambar kamu. Ini by the way tahun lalu jadi kayak core memory tersendiri untuk anak-anak yang datang. Karena proses Indah Apa Adanya itu tuh kayak tariannya dengan lampu-lampunya itu tuh kayak jadi apa ya, imajinasi tersendiri buat anak-anak yang datang. Terus tiba-tiba dibawakan dengan penyanyi yang suaranya lembut seperti kasih sayang ibu. Terima kasih. Gimana ceritanya kamu membawakan lagu ini dan apa sih proses yang mungkin menarik nih buat di-share ke teman-teman di sini? Sebelumnya terima kasih kepada Visinema Studios dan Musikal Keluarga Cemara yang sudah mengundang saya ke sini, yang sudah mengajak saya, sehingga saya bisa menyanyikan lagu yang sangat indah, yaitu Indah Apa Adanya. Sebenarnya lebih ke menantang sih lagu ini, karena lagu ini kan ciptaan Bang Iva dan Bang Mala. Dan ini bukan ciptaanku, yang seperti kita tahu, ini bukan tertulis olehku, ini bukan tercipta olehku, tapi bagaimana aku harus tetap menyanyikan itu dengan jujur. Jatuh. Aman aja, diambil dulu yang jatuh. Iya. Kita kasih waktu. Ya, bagaimana aku bisa menyanyikan itu dengan jujur walaupun itu bukan tulisanku. Dan akhirnya aku bisa dengan membaca kembali lirik lagunya. Oh my god, jujur banget, bagus banget. Dan bagus banget, sumpah bagus banget, jujur banget liriknya, dan melodinya juga sangat bagus. Dan akhirnya aku bisa menyatu dengan perasaan itu, nyanyianku bisa menyatu dengan lirik lagunya, dan lirik lagunya pun bisa menyatu dengan nyanyianku. Itu sih, Indah Apa Adanya sangat-sangat, artinya sangat indah apa adanya. Makasih loh. Luar biasa, kita jadi tahu maknanya indah apa adanya memang ya. Indah apa adanya ternyata kesederhanaan itu tidak perlu mewah, tidak perlu megah, tapi ternyata cukup dengan kehadiran, ketulusan, dan saling memahami. Dan menurut aku artinya sangat kuat, jadi kemanapun lagu ini pergi, siapapun yang menyanyikan, Queen, Amira, ataupun aku, lagu ini artinya akan tetap sama kemanapun dia pergi. Ya udah kalau gitu aku nyanyiin sekarang ya. Oke. Nah, katanya sama aja. Katanya maknanya sama. Ya terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Feby Putri. Tapi by the way ini kan kerjasamanya bukan yang pertama sama Visinema. Pernah isi original soundtrack juga kan untuk Visinema ya. Ih keren. Repeat order. Mantap. Seneng banget invoice-nya. Ya di copy paste nanti ya. Oh ya, kebetulan
lagu aku diproduserin oleh lagu Indah Apa Adanya versi aku diproduserin oleh Adam Febrian. Oh, siapanya Adam Suseno? Bukan siapa-siapa, sama-sama Adam ya. Oke, lanjut lagi. Terima kasih banyak Feby Putri. Lanjut lagi ada ini teman-teman segeng aku, tapi aku di Depak jadi mereka bertiga ya. Ada GAC, Gamaliel, Audrey Cantika. Harusnya tuh Gaco, Gamaliel, Audrey Cantika, Ovi gitu, tapi aku di Depak jadi GAC. Harusnya Gaco ya. Halo. Sama Reza kali biar gacor. Sorry guys. Halo teman-teman. By the way kalian bawain Bahagia ya? Ya. Tapi seru banget karena lagu mereka ada yang bahagia juga kan? Ya. Apakah karena kalian selalu bahagia? Ya. Gitu. Nah, Gimana? kita, selain duta musikal kita duta bahagia juga ya. Oh iya. Bahagia iya. Halo mental health bye gitu. Bahagia terus pokoknya. Ya udah deh, aku mau kasih pertanyaannya kayak gini ya. Jadi gimana nih Gamaliel, Audrey Cantika bawain Bahagia ya? Aku senang banget sih kalian yang bawain karena jadi keren banget. Terima kasih. Terima kasih. Gimana prosesnya? Ada yang mau diceritain nggak buat teman-teman di sini? Prosesnya cepat. Jadi waktu itu suatu saat kita meeting dengan Bang Iva, Kak Iva, Habis itu pokoknya diceritain projectnya kita senang banget karena keluarga Cemara juga sangat dekat di hati kita ya. Masa sih? Dan keluarga kita. Apa sih? Aku berkali-kali dibuat nangis sama film-filmnya juga. Aku jujur nggak nonton sinetronnya ya, udah kayak di mana bisa nontonnya ya? Udah zaman dulu banget, mohon maaf. Enggak nonton. Gue nonton. Di YouTube gue nonton. Oh di YouTube ya? Oh oke. Gue nonton, berarti pas gue nonton lu gak ikut ya? Kebetulan kan kita satu rumah. Iya, benar juga. Sinetronnya? Iya. Oh iya, sorry. Iya. Satu rumah bukan berarti selalu bersama juga. Mungkin aku lagi main layangan waktu itu ya. Kamu lagi nonton Barney mungkin. beda channel. Ya, lanjut. Ya, nah abis itu pokoknya kolaborasinya juga sangat dimudahkan sekali dan kita juga diberikan kebebasan untuk kayak pokoknya nih ada opsi-opsinya ini, tapi kalau kalian mau pilih sendiri silakan. Terus akhirnya waktu itu kita kayak jujur aku nggak nonton musikalnya, aku nggak sempat. Waktu itu Audrey yang sempat, nanti kan juga sempat nonton ya. Jadi waktu itu Audrey sempat di hari-hari terakhir musikalnya nih, Mal please nonton bagus banget. Oh ya, gitu kan kayak oh iya, oke cari tiket habis sold out. Jadi kayak aku gagal nonton musikalnya. Gak apa-apa, tahun ini ada lagi. Iya, makanya aku harus nonton tahun ini. Aman. Nah tapi waktu itu pokoknya jadi aku nggak familiar sama lagu-lagu musikalnya kan. Jadi waktu itu aku dengerin albumnya yang udah ada di DSP, kesayangan kita semua. Habis itu waktu aku dengerin satu persatu kayak Bahagia ya udah diambil belum ya gitu, udah ada yang Lu nge-tag sempat, belum sih? dia sempat nanya aku juga kalau lu paling suka lah, karena Kak Iva tuh ngasih beberapa opsi dan semuanya tuh mostly lagu yang cukup medium to upbeat song gitu lah. Terus akhirnya Gamal nanya ke aku kayak, Di tapi lagu yang lu paling suka kalau upbeatnya apa? Terus aku bilang gue yang paling nyantol kepala gue Bahagia ya gitu kan. Dia kayak boleh coba itu kita tanya ke Kak Iva, itu udah ada yang ngambil apa belum? Dan ternyata ya belum ada yang ngambil. Iya. Iya betul. Kalau sudah ada yang ngambil, nggak bakal nyanyi Bahagia ya. Iya. Dan Cantika pun setuju akhirnya. Let's go. Tapi sebelumnya Audrey terima kasih sudah menjadi MLM untuk mengajak Gamaliel nonton tahun lalu walaupun belum jadi. Enggak, Mas, bener bagus banget. Dan aku tuh bener-bener hari kedua terakhir, jadi tinggal 1 hari lagi kan. Aku langsung kayak habis nonton, malu harus cari tiketnya. Gue nemu. Gagal. Jadi please banget, ini kan baru mau mulai, jangan sampai pada kehabisan tiket seperti Gamal di tahun lalu. Nah itu dia. Ini benar-benar true story ya. No endorse. No. Endorse no. Invoice aja. money, but no endorse ya. Oke, Cantika, mungkin mau nambahin proses kolaborasi ini gimana sih yang membuat kamu kayak mungkin sedikit berbeda nih sama yang biasanya GAC bawakan tapi jadi menarik apa mungkin? Pastinya sih dari lirik lagunya juga ya, karena ada bahasa Sunda, terus bahasa Ya yang, lagi. ya kan, yang lumayan sehari-hari yang kita jarang banget, kayak GAC nggak mungkin deh nulis lagu kayak gitu. Tapi yang kita surprise juga waktu pas syuting video klip, Kak Iva datang dia tuh bilang, kok kalian nggak ganti liriknya? Emang boleh ganti lirik gitu kan? Sebenarnya mereka sempat bilang kayak kalian kalau bebas Bebasin kalau mau aja. ada liriknya diganti, cuman kayak waktu kayak kita baca emang liriknya bukan GAC banget, cuma waktu kita baca kayak kenapa kita ganti? Iya, gitu konteksnya kan. emang udah harus pakai lirik yang itu gitu. Iya. Tapi ini Walaupun adalah kita homage bertiga- terhadap kita bertiga musikal. Ada yang Sunda sih ya sebenarnya. Betul. Tapi nggak apa-apa. Jadi waktu take vokal tuh bener-bener nanya, ini baca Bener nggak sih? ini bukan sih gitu, apa ya yang lirik-lirik Gamal juga ada yang sama cicing sih ya itu. Iya. gitu. Siang tuh. Oh, tahu.
Karena tulisannya kan cicing Karena siah. nanti Sunda ya, bapak Tapi di liriknya tuh tulisnya siah, ada haknya. Gama nih cicing siah. Gue kayak siah deh kayaknya, gue bilang gitu. Jadi 3 orang Ambon nih berdiskusi tentang logat Sundanya di mana sih? Benar. Sia apa sia gitu loh. Ya Kita kan? sampai nanya videografer yang ada di ruangan itu. Mas Sunda bukan Mas? Mas Bandung bukan? Bener nggak? Gak ada yang tahu bahasa Sunda nggak sampai gitu. Jadi semoga bener ya. Tapi seru ya jadinya ya. Seru. Ih, kapan lagi nggak dengar orang Ambon ngomong Sunda? Kalau di lagu bahagia ya. Betul. Ini Ambon Sunda. Oh iya bener. Kenapa nggak WhatsApp aja Iya, Mama iya, Ute waktu Mama itu? Ute, ya. Iya. Salah sih. Tapi terima kasih Kamalia By Audrey. the way, shout out buat produser kita Kenny Jadi Gabria. Gabria. Yeay. Terima kasih banyak kalau begitu Kamalia Audrey Cantika. Nah sekarang Mama Ute. Oh. Kalau ngomong Mama Ute saya. Mama Ute. Yes. Mama Ute ini bawain lagu yang jujur banget ini favorit aku, salah satu lagu favorit aku dari musikal Keluarga Cemara yang bikin aku cirambai, you know, kayak menengnong ya kalau dengerin lagu ini kayak Allahu Akbar, apalagi sih di hidup ini gitu kan. Tapi begitu dinyanyikan dengan Mama Ute, aku nggak kalah terbawa suasana terharunya, walaupun aku nggak melihat teman-temanku acting di depan gitu istilahnya. Tapi keren banget Mama Ute, sekali lagi tepuk tangan dong buat Mama Ute. Kalau Mama Ute sendiri gimana cerita kolaborasinya sih Mama Ute, dan Mama Ute juga kan seorang ibu nih, mungkin ada apa yang bisa didapatkan dari lagu ini buat Mama Ute sendiri? Iya, sekali lagi selamat siang semua teman-teman media, semua produser yang ada di sini, semua anak-anak hebat di sebelah kiri, kanan dan belakang saya. Aku juga kasih Mama Ute. Iya, karena dia dong. Terima kasih buat pengakuan aja. Sebelumnya terima kasih sekali lagi sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyanyikan salah satu lagu dari musikal Keluarga Cemara, di mana lagu itu saya pun nonton, menyaksikan, tahu momen itu pas sedang apa ceritanya, dan itu juga membuat saya menitikkan air mata selalu ketika nonton itu ya. Dan yang pasti lagu ini menyentuh sekali. Melodinya luar biasa, Iva. Nadanya susah. naik turun ya nggak sih gitu. Nadanya susah, liriknya luar biasa. Jadi sangat menyentuh sekali, dimana kalau untuk saya pribadi rasanya kayak seperti mengingatkan kita bahwa dalam keluarga itu nggak semua kehidupan kita, nggak semua perjalanan hidup kita itu sempurna, lancar. Semua seperti apa yang sudah kita rencanakan, nggak kayak gitu ya. Tapi yang menguatkannya juga bahwa di lagu ini dikuatkan lagi bahwa juga memang itu bukan akhir dari segalanya gitu loh, gitu ya. Dan lagu ini saya juga ngebayanginnya waktu saya lagi nyanyi, ini kayak seperti doa, kayak dialog saya dengan Tuhan gitu kan. Jadi kayak bertanya, Tuhan ini bener nggak sih gitu? Ini bener rencana bukan bencana kan Tuhan gitu. Jadi kayak nanya gitu, dan menurut saya berusaha untuk menyanyikan lagu ini. Ini kan kayak jeritan hati ya, kayak jeritan hati seorang ibu. Bagaimana saya bisa menyanyikan jeritan ini bukan dengan suara tapi dengan hati gitu. Jadi saya berusaha menyampaikan itu ketika saya menyanyikan lagu itu gitu ya. Jadi luar biasa sekali memang ya, itu menjadi bukti bahwa musik itu menyatukan kita ya. Ini kayak sekarang kita jadi satu, bertemu jadi seperti keluarga, kita semua sekarang di sini gitu ya. Dan ini juga mengingatkan kita sekali lagi ya, kalau buat saya mengingatkan kita bahwa dalam keluarga itu kita harus bisa menerima, bukan menyerah gitu, jangan menyerah gitu. Dan satu hal yang penting juga menurut saya yang ingin saya share buat semua bahwa apalah artinya kesuksesan kita di luar rumah, tapi kalau di dalam rumah nggak sukses gitu. Jadi buat saya semua diawali dari rumah, dari keluarga, kembali ke keluarga itu. Sumpah kata-katanya Mama Ute tadi bikin lagu deh Kak Iva, kata gua. Bagus. Ya, Mama Ute terima kasih
kasih banyak. Sama-sama dong, Keren banget. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Duta Musik. Oh iya, saya sampai lupa untuk diingetin ada Pak Manajer itu biasanya gitu. Oh iya. Lagu ini dibuat indah sekali, diproduksi oleh Tohpati. Hadirin sekalian. Dibuat indah sekali, sampai lupa bener. Thank you ya Pak. Sampai lupa. Terima Ya, kasih. vokal direkturnya sama Yandi, hebat. Oh kami Yandi ya. Iya, vokal direkturnya Musika Keluarga Iya, Cemara betul. juga. Iya. Sekali. Dan terima kasih loh sekali lagi benar-benar dikasih kebebasan saya untuk mengekspresikan lagu itu gitu ya. Karena saya waktu bilang sama Iva, saya bilang malah Iva, saya bilang ini saya nggak mau nyanyi teriak-teriak, saya bilang gitu. Karena ini tantangan buat saya justru bagaimana cara menyanyikan lagu menjerit dengan nada tinggi sih itu kayaknya memang pasti keluar kita ya kalau nyanyi menjerit dengan menjerit, tapi bagaimana caranya dengan nyanyi dengan nada yang low tapi emosinya dapat, itu susah. Nyanyi emosi dengan nada yang low itu sangat susah. Jadi ini juga tantangan buat aku sepertinya gitu, tapi ya semoga berkenan, selamat menikmati. Tapi pas aku dengerin cuplikannya effortless sih, Mama Ute keren banget. Oke, nah itu dia obrolan aku bersama dengan Duta Musika Keluarga Cemara.